Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Intercast, Intervensi Podcast, proses transfer memori yang mempengaruhi ABC, afeksi, behavior, and kognisi. Nah, kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bareng salah satu temanku juga. Langsung aja deh. Halo Mas Ker. Halo, halo Viv. Oke, halo. Katanya habis ini ya, habis ditolak. Ini bukan ditolak sih, TOEFL jadi gak bisa gitu ya katanya. Ah, oh iya, udah ada tanggalnya BTW. Oh, udah Jadwal ada TOEFL-nya, tanggalnya. iya nanti ya setelah Nggak podcast jadi bahasnya. dibahas berarti. Pengennya bahas itu. Oh, dibahas aja sekalian nggak apa-apa. Oh, dibahas kalian. Hmm. Oke. Nah, itu kemarin ini kan katanya ditolak gitu. Itu ditolak kenapa tuh ditolak? Iya, jadi kan gini ya. Kebetulan di salah satu kampus yang aku kuliah itu ya di Indonesia itu, TOEFL itu sistemnya masih online karena COVID gitu-gitu ya. Jadi semua mahasiswa disertakannya secara online. Cuma kebetulan aku ini kan ya tunanetra atau low vision gitu. Jadi yang biasa aku lakukan itu kan di komputer tuh pakai aplikasi namanya Screen Reader yang buat ngebacain dari teks ke biar jadi ada suaranya. Nah katanya online itu kalau pakai aplikasi luaran gitu nanti bakal otomatis ketutup ujiannya. Jadi diharuskan offline. Ya gitu, udah disuruh offline masih tetap nggak boleh pakai pendamping. Bahkan aku tawarin pakai apa? Laptop gitu ya. Aku ngerjain di laptop nanti salah satu pengawas yang liatin deh aku di laptop ngapain aja pakai screen reader doang gitu-gitu. Tetap gak dibolehin. Harus pakai kertas, Hmm. kertas terus ya udah baca sendiri. Jadi ya panjang-panjang pada akhirnya pakai alat bantu magnifier gitu. Jadi ngezoom kertasnya. Itu solusinya pakai alat zoom gitu ya, pakai kaca besar. Iya, jadi sekarang Atau solusinya itu sih. Kalau aku nggak kuat bacanya ya angkat tangan. Gitu. terus kalau nggak kuat di berhenti dulu di stop. Sedih ya. Paling disemangatin ya. Disemangatin. Ya Dari kayaknya belakang disemangatin. gitu. Heeh. Nah, Ada yel-yel ya. angkat tangan. Oh, ini airnya ada di depan. Suruh minum dulu. Iya, semoga ini sih ada perpanjangan waktu juga. Belum tahu juga sih. Oke. Itu dasarnya apa kata? Keamanan biar gak ada kecurangan atau gimana? Karena ini sih, kalau aku coba tanya terus itu mereka selalu balik lagi alasannya peraturan dari sananya, dari Amerika apa gitu, ada guide-nya gitu. Oke, Cu- standarnya kayak gitu udah. Cuma yang aku nggak pahamin tuh ya gimana ya? Misalkan kalau temen tuli kalau TOEFL aku nggak tahu sih ya temen tuli gimana. Tapi apakah mereka ada sesi listening? Menurutku nggak ada kan ya. Jadi kenapa nggak ya udah misalkan contoh temen tuli listeningnya nggak ada. Ya udah mereka fokus indera yang ada gitu. Misalkan mata berarti reading kan. Nah kalau aku readingnya Hmm. kesusahan, kenapa nggak fokusnya kalau listening aja gitu. Ya pada intinya nanti kan Hmm. juga praktek-praktek juga gitu. Ribet banget. Nah iya benar-benar. Ya harusnya gitu ya. Tapi ini enggak, aku baru baru denger kayak kayak gini mungkin kan ada ceritanya. Aku mikirnya ya pakai pendamping sama kayak ujian-ujian biasa. Kita kan kalau Oh ujian iya juga iya, kayak gitu kan. kira juga gitu juga. Kapan itu? TOEFL? Disebutin tanggal 15. Tengah bulan ya. Iya. Offline berarti kan? Kan sekarang udah Offline offline ke juga. Malang nanti. Hmm. Kesebut kotanya, iya. Oh berarti di oh iya, Oh iya. iya, ada banyak lah Oh, kampus di sana tuh yang biru-biru. bisa lah dicari ya temanku Malang kan. Ya, ya tahu lah di mana kampus. Tapi sebenarnya aku nggak bahas tentang itu, mau kepikiran aja. Sebenarnya aku yang Makasih pengen ku loh. bahas itu Iya. tentang ini, tentang kucing sebenarnya. Jadi tadi gak penting ya panjang-panjang ngomongin. Iya gak penting, pentingan kucing. Oke. Suka kucing kan? Katanya suka Iya, kucing. suka banget. Udah kapan jadiannya? Udah Ah, lama jadiannya. enggak ke situ-situ sih sukanya. Oh enggak ya. Pelihara. Heeh. Nah, dari kapan pelihara kucing?
Dari aku SMP. SMP itu suka kucing karena keluarga suka kucing atau secara pribadi? Karena waktu itu tiba-tiba banget sih, tiba-tiba ayahku pengen apa? Awalnya gimana? Awalnya tuh adekku pengen kucing. Nah, terus Heeh. konteksnya itu ibuku lagi pergi keluar gitu nginep, ada reunian gitu. Jadi kayak sebagai kado kita beli kucing gitu. Pas ibuku pulang kayak kaget ada dua kucing baru gitu. Dari situ sih awalnya takut, Oh, awal takut, tapi lama suka. ini monster apa ini gitu? Enggak. Soalnya gini loh, kalau aku ya, ini konteksnya Love Vision ya. Aku tuh sebenarnya mungkin suka ya. Eh, tapi karena dulu waktu kecil nih ada kucing, kucing sama ayam sih kalau aku. Nah itu sering kali keinjek. Jadi aku kayak takut ketemu mereka, takut keinjek sama ayam sama Wow. kucing. Tapi pernah nggak itu ngalamin Pernah sih sering kejadian karena Love Vision gitu? Bagaimana tuh? eh dulu seringnya ya mungkin wajar juga ya pas bangun tidur kadang kucingku suka tidur Hmm. depan kamar gitu jadi buka pintu tuh langsung keinjek gitu nggak tahu pernah ada satu kucing Hmm. gara-gara aku keinjek dia tuh kayak keinget seminggu lebih gitu loh nggak mau deketin aku karena Udah. keinjek jadi itu aku baru sadar ternyata otak kucing tuh bagus gitu inget Ah, bener. jadi kadang juga sih kadang kalau ada kucing lagi tepar gitu apalagi kalau masih kecil gitu ya biasanya keluarga aku suka ngingetin gitu loh awas ada kucing itu belok atau gimana Oh, bener. biasanya gitu. Itu nyakar nggak kucingnya? Kayak melawan atau gimana? Teriak sih, belum pernah dicakar sih karena keinjek. Pernah yang Oh, belum kegigit pernah aku. dicakar. Aku pernah Oh, kegigit gigi. di kupingku pernah digigit. Nah, itu trauma nggak? Atau kayak, ya udah kucing Enggak gitu, sih, atau ya ya gimana? udah gitu. Tapi kucingnya akhirnya aku lempar. Kan masih kecil ya, masih kecil. Aku lagi tiduran di sofa. Terus ya udah dia di atas badanku gitu. Terus lama-lama dia naik, naik, naik ke kuping digigit. Kok inget banget tau. Ya Iya, refleksku iya. ngelempar. Untung melihara kucing ya. Coba harimau kan repot ya. Mm-mm. Tapi dari kejadian kayak gitu, maksudnya keinjek, kegigit, mungkin juga ini ya kotorannya awal-awal kan ya sembarangan ya, bener nggak? Iya benar. Nah itu apa? Gimana cara biar oh ya udah deh kucing nerima itu gimana kan kotoran ya kan jelas bau ya. Itu itu gimana tuh? Oh, sebenarnya jawabannya nggak bagus ya. Kalau soal kotoran, terus makanan mereka gitu, yang ngurus bukan aku, yang ngurus ibuku. Jadi aku bagian Hmm. yang sayang-sayang doang, ngelus-ngelus gitu-gitu. Terus kalau Oh, kalau pas atau apa? kotor-kotor gitu. Bukan urusanku gitu. Cuma ya kadang ada Oke. sih di lantai tiba-tiba sembarangan. Kesel sih sebenarnya kesel, apalagi kalau kayak sepatu gitu dipipisin. Kan ada yang Oh, jantan. Yang bener. jantan tuh mungkin suka teritorial gitu ya. Jadi suka pipis ke barang-barang baru gitu. Kesalnya di situ sih, bau banget. Hmm. Tapi nggak langsung langsung kayak dibuang kucingnya atau mungkin Enggak oh sih. kamu udah Kalau tetap menurut kayak aku sih ya, hmm, dan mungkin keluarga aku juga kayak mandangnya itu lebih apa ya, udah termasuk salah satu keluarga kita sendiri gitu loh. Dan ya udah nah itu emang kelakuan mereka seperti itu ya, gitu deh. bener itu sih bagusnya dari melihara ya melihara hewan mungkin nggak cuma kucing ya tergantung kesukaannya kalau kita melihara kucing kita tahu nih apa yang buruk dari kucing karena kotoran dia nyakar dan itu kita bisa Mm-mm. bisa terima itu gitu dan berpikir mungkin bisa juga berpikir ke yang suatu hal yang bagus dari kucing lucunya itu kan Mm-mm. yang dipikirin terus kayak ya yang kekurangannya atau kotorannya itu ya ya udah kita terima gitu Mm-mm. kayak gitu nggak sih kayak aku Iya, iya. mikirnya gitu orang biar Benar, benar, soalnya benar. ini kalau anggap itu kan kucing karena kita sayang konteksnya misalnya hewan hewan yang lain gitu kecoa tikus sama kasusnya pipis itu mungkin kita marahnya udah beda Iya, jelas. Lagi kecoa. Ada. kecoa apalagi ya oh ini kalau masalah kedekatannya kucing tuh sama nggak sih kayak udah lama kenal makanya makin deket
Kalau kucing yang gue tahu ya di rumah ini kucing kampung ya bukan peliharaan. Dia dibuang datang lagi gitu-gitu kan dia ada memori, ada suka gitu. Kalau kucing peliharaan kayak gimana gitu? eh aku kan udah banyak ya apa dulu ada sempat induknya tapi sekarang udah meninggal gitu. eh Mm-mm. Sempat punya anak ada beberapa angkatan lah istilahnya gitu. Dari situ aku belajar sih banyak sifat-sifatnya kucing-kucing tuh. Salah satunya ada ini sih, benar sih butuh waktu pendekatan. Ada yang nggak ya udah bodo amat gitu. Ada yang deketin gitu, ada yang cuek gitu-gitu. Ada kucingku satu itu waktu pertama kali beli itu suka nangis, keluar air mata Mm. gitu loh, karena eh, waktu itu situasinya aku udah punya dua kucing, terus beli kucing ketiga gitu, terus dia kayak kaget gitu terus selalu ngumpet bawah meja gitu-gitu kayak nangis gitu kalau dideketin gitu-gitu. Jadi lama sih cukup Hmm. lama. Ada yang cukup lama dan cepet akrabnya beda-beda. Iya, iya. Jadi nangis itu ya, ya keren juga ya bisa nangis terus kayak jadi deket dan sebagainya. Iya kayak apa ya Mm-mm. kadang aku lebih sering saya lagi duduk di ruang tengah. Kadang lihat kucing tuh oh ini sesuatu yang hidup gitu loh. Kadang lupa gitu. Ini itu tuh kayak Oh itu boneka atau kucing. apa. Kata oh iya, Ah, itu kucing gitu kayak hidup, kayak punya perasaan gitu-gitu. Kadang apalagi kalau hmm. habis lahiran gitu kayak mereka kan nggak pernah ini ya nggak searching nggak ngelihat YouTube cara ngerawat anak gimana gimana tapi instingnya tuh Nah, ada gitu buat ngerawat anak itu kayak nah lucu aja. benar. Iya benar-benar. Sebenarnya insting itu kan sebenarnya tanpa kita belajar dengan teks atau baca gitu-gitu sebenarnya kita udah punya insting yang mengasihani satu sama lain, Heeh, anak kita heeh. sendiri gitu-gitu, orang yang lain. Mungkin kucing itu bisa sayang ke kita ya karena kita ngasih hal yang baik ke dia. Beda cerita kalau di jalan ada kucing dibuang-buangin, mungkin hewan atau kucing pun juga ngasih balasan yang sama seperti yang kita lakuin gitu. Heeh, heeh, heeh. Nah itu itu pelajaran sih soalnya manusia kan juga ya ada yang kayak gitu tapi sifatnya kayak gitu juga Ya manusia lah. justru tapi pilih kucing atau manusia? Aduh kalau kucing sih ya apa ya kayak Kucing. kalau langsung gitu ya misalkan kucing yang aku nggak kenal ya sama orang yang nggak aku kenal gitu salah satu mereka ngebuat salah itu yang aku maafin ya kucing duluan gitu kalau orang Nah, belum tentu entah kenapa ya kayak ngerasa kucing tuh antara apa akal rendah atau gimana gitu emang mereka nggak tahu apa-apa tuh gimana jadi kayak ya udah gitu. itu nah itu ini ya kalau misalnya dibahas mungkin karena simpelnya ya sayang tapi di dalam sayang itu jelas ada pemahaman sama penerimaan gitu ya kita Ah, ibaratnya saling memahami lah soal kucing itu kayak gini gitu terus penerimaan ya dia itu kucing kita juga gak nuntut lebih ke kucing kan kita mm-mm. nggak karena ditahu dia kucing ya kita nggak ngarepin dia bakal ngajak jalan-jalan kita atau gimana ya kita yang ngajak Iya. jalan-jalan dia gitu. Betul betul. Nah hebatnya sayang itu gitu udah sayang sesuatu harusnya nggak gitu. Oh iya ya. Oh. Keren ya coba belajar kucing. Ada pesan nggak buat kucing-kucing di rumah? Coaching-coaching di rumah ya em, coaching yang jantanku itu udah berapa tahun ya 2014 udah 8 tahunan lah terus ada kucing betinaku yang baru itu umurnya tuh masih setahunan lebih gitu mereka tuh eh apa ya nggak klop sih eh si betina ini selalu menolak kalau kawin gitu. Jadi sampai sekarang Hmm. belum punya anak-anak gitu. Ayahku tuh pengen banget punya anak kucing baru gitu. Tapi kayaknya nggak Hmm. bisa terlalu tua gitu. Jadi Eh, pesannya em, ya tahu umur lah ya.
kucingku yang namanya Bruno itu si ya terlalu tua mungkin ya. Mungkin itu aja sih. Tapi kalau kucing peliharaan sama juga hubungan sama kucing yang lain, tiba-tiba hamil gitu, nggak terkontrol ya. Iya, Sama juga apanya sih maksudnya? apa berhubungan sama kucing lain terus tiba-tiba punya anak gitu-gitu. Kucing luar. Enggak, kucingnya ini Mas Gil. Oh, enggak dong, gimana? Oh, ada penjagaannya ya. Mm-mm. Oh, Tapi kadang kucing tuh nggak ini ya. Mereka nggak punya sopan santunnya juga gitu. Kadang kawin oh di iya, tengah-tengah lagi ngobrol gitu kan keluarga. Lagi kawin gitu. Kayak nggak ada sopan ada kita tuh santunnya. cuek aja ya. Iya, mungkin dunia ini bakal berubah, udah nggak tabu lagi. Antara yang salah manusia atau kucing nggak tahu. Nah, mungkin di pikirannya kucing itu manusia nggak sopan ya, orang lagi ini kok dilihatin. Mungkin itu yang nggak sopan. Tapi kayaknya nggak masalah itu sih. Iya. Ini ya aku katanya pernah kucing yang matanya gak kelihatan gitu. Pernah nggak sih kan? Gue pernah denger Oh, cerita-cerita kucing juga disabilitas gitu. iya, salah satu kucingku tuh ada yang difabel dulu, tapi sekarang udah di Hmm. tanteku. Namanya Pik Pik. Dia matanya itu kena virus gitu, kena virus. Terus kita kan nggak tahu ya. Terus lama-lama bengkak gitu. Nah pas bengkak kita baru bawa ke dokter. Ternyata udah kayak telat gitu, nggak bisa diapa-apain kok. Harus ditutup matanya gitu, dijahit, ditutup. Jadi matanya cuma sebelah. Nah semenjak itu Hmm. diskriminasi difabel antar kucing tuh ada beneran, ada Aduh. beneran. Kayak semenjak itu dia menyendiri terus dijauhin sama kucing lainnya selalu berantem. Semenjak itu sebelumnya tuh nggak apa-apa. Ibunya Hmm. aja tuh nggak nggak mau deketin dia. Ibunya juga. Ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya Kenapa ya? itu kacau sih, kacau banget sampai kayak sedih gitu. Nah terus kalau misalkan kan aku udah kandangnya gitu ya. Kalau misalkan yang lainnya pada di kandang, terus si Pik-Pik ini di ruang tengah gitu ya, cuma dia doang, dia manja deketin ke kita gitu-gitu. Kayak ya udah free Hmm. gitu loh, bebas. Benar-benar. Gitu, aku baru sadar itu. Tapi kenapa ya? Apa mungkin karena minoritas ya? Kok ini kena ada yang lain nih? Kayak dianggap satu hal yang tabu, yang aneh gitu-gitu. Oh, 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 oh. Mungkin. Mungkin sih kayaknya. Hmm. Tapi dia mobilitasnya gimana tuh? Mobilitasnya pelan sih. Jalan. Jalan masih bisa, Oh, tapi jadi ya. emang bener. Mm-mm. Hmm. Terus akhirnya dia pindah, pindah rumah. Iya, dulu sempat kebanyakan kucing terus tanteku mau, ya udah ambil adopsi. Sekarang udah gede dia. Sekarang Hmm, kalau aku keren. lihat lebih free sih, santai. Kalau ke rumah tanteku itu Free itu gimana? Maksudnya? lebih dulu kan kayak ngumpet terus ya sekarang ya udah mau kayak orang baru atau gimana tuh Oh. ya udah di tengah gitu terus kucing lain lewat ya nggak apa-apa gitu. Hmm. Mungkin sana Nah itu lebih mungkin dia udah aware kali ya berdamai. di daerah rumah tanteku itu lebih aware terhadap disabilitas kucing. Ah, benar. Di rumah Mungkin aku juga belum dia udah ada berdamai. yang ah ah. Aku belum sempat ngajarin disability awareness kali ya ke kucingku tuh. Hmm. Salah Masih aku di eksklusi situ. ya di sini. Iya, salah aku di situ. Iya, iya. Jadi penting sebenarnya apa nyebarin inklusivitas ke hewan, ke kucing. Soalnya Iya, dampaknya emang benar besar. iya. Apa bedanya kita sama kucing kalau masih diskriminasi gitu-gitu? Oh. Nah, kalau kita terbuka kayak misal tadi ya di lingkungan tantenya Mas Ger itu kayak terbuka, inklusi, ya kucing pun juga akhirnya dia bisa bisa nggak terbatas aksesnya, dia bisa ngobrol sama yang lain, Ah, dia ah, bisa ah, ah. Kelihatan lebih ceria gitu. nah benar-benar pesan moral banget nih. Podcast apa? Penting, penting, penting.
Aku soalnya ini sih pengen belajar dari hal-hal yang di dekat kita. Aku pengen kayak misalnya makan ya, kita harus belajar dari makan, melihara kucing gitu-gitu. Atau mungkin nonton film ya, nonton Hmm. film ya kita belajar dari film itu gitu. Kadang-kadang film atau baca buku kan bikin nangis ya. Nah, Mm-mm. nangisnya itu dijadikan supaya kita berubah gitu loh perilakunya. Bukan cuma dapat emosinya aja, tapi benar-benar ngubah perilaku. Sama mungkin kayak kucing ya. Eh, kita seneng melihara kucing, jadi gak cuma afeksi atau emosinya aja, tapi ke perilakunya. Karena sesuai nih mas, kayak judulku tadi itu di atas kayak intervensi itu mengubah afeksi, behavior itu perilaku, terus emosi. Itu sih tujuannya. Ah, I see, I see. Baru kepikiran sih. Udah. Baru aku pikir, oh iya. Kalau aku sih masih kesel aja ngapain bahas TOEFL tadi tuh. Tapi ke sekarang, Apa? sekarang, sekarang gimana? Apanya? Masih kesel. Oh iya, masih kesel. Oke. Kalau dari Mas Gert nih mungkin ini terakhir nih, terakhir ya. Tentang kucing gitu. Apa kira-kira yang dari kucing tuh yang Mas Gert suka atau mungkin terinspirasi lah dari kucingnya? Ada nggak? Atau yang bikin sayang sama Terinspirasi. kucing tuh apa? Yang bikin sayang itu lebih ke ini sih kayak apalagi yang kucingku yang tua itu si Bruno kayak apa ya kayak kalau ngebayangin dia tuh kayak udah kayak berapa tahun gitu ngedampingin kayak istilahnya ngedampingin keluargaku gitu loh. Udah 8 tahun gitu ya dari aku SMP. Hmm. Itu kayak eh udah lucu aja gitu. Ngeong-ngeongnya dari kecil sampai sekarang. Kecil dulu apa lincah kemana-mana. Sekarang udah gede lebih kayak ya udah tiduran gitu-gitu. Yang bikin Hmm. yang bikin sayang sih lebih ke apa ya? Lebih ke bertahannya sih ya. Susah sih jelasinnya ya kayak waktu itu ada kucingku masih kecil juga terus akhirnya meninggal. Itu pertama kali aku ngekuburin kucingku. Itu kayak sedih, Hmm. nangis pertama kali nangis juga gitu soal kayak gitu-gitu. Eh lebih ke spend time-nya sih mungkin ya. Kayak Ah, benar foto-fotonya juga sekali. quality time-nya lah ya. Kayak foto-fotonya, videonya gitu kayak ngeliat-ngeliat itu oh Hmm. gitu. Soalnya kita tahu juga dia dari kecil ya sampai sekarang tumbuh Iya kadang tuh bersamaan. mikirnya tuh mereka lebih dari kucing aja gitu loh. Yang Hmm. bener-bener ya kayak aneh gitu rasanya kalau mereka hilang gitu. Hmm. Pernah ini waktu misalnya sedih, akhirnya jadi terhibur karena kucing gitu. Healing, healing lah gara-gara kucing. Oh pernah sih pernah. Kalau lagi biasanya mampet atau gimana gitu sumuk. Terus akhirnya keluar kayak ke kucing, ngelus-ngelus kucing gitu. Peluk-peluk. Hmm. Iya, iya, benar-benar. Kamu sama Se kucing sekarang gimana? nah, ini aku masih mau PDKT sama kucing, mau cari tahu dia gimana orangnya. Kucingnya. Orangnya. Masih, semoga gak keinjek lagi lah sama kucing. Iya, cari Tapi yang aku kalau misalnya mm, deket gitu ya berani untuk ngelus. Tapi kalau untuk lewat gitu, nah itu agak agak takut tuh. oh, Kayak kucing kecil terutama. oh iya, kucing kecil biasanya nyalinya tuh lebih gede gitu, bodo amat diinjak atau gimana. Jadi kayak diem aja gitu kalau ada orang lewat. Pas Hmm. keinjek baru marah. Iya, iya, iya. Aduh, aduh. Cuma nanti aku ini deh, eh, mulai mengenal kucing, mungkin bisa jadi suka sama kucing atau kayak gimana. Terima kasih loh Mas Kir, ini banyak dapet ilmu. Makasih juga udah undang. Oke, oke, makasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat.